Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini kita tag di sore hari ya, makanya Betul. kita selamatnya di sore hari nih. Selamat sore. Oke, selamat sore dari kita yang masih di Baby, Baby. seperti itu. Oke, jadi kali ini kita kembali nih ke Polcast, Polhukam Podcast yang part ke-5. Oke, jadi di sini juga harusnya teman-teman juga udah nggak asing ya. Di sini saya nggak sendirian. Saya bersama Mas Hilal atau bisa dipanggil Hilalan. Hilal aja. Hilal aja lah, Oke. nggak boleh ada kata imbuhan apalagi kayak om itu kan jangan. Oke. Gitu. Mungkin dari aku sendiri sih mau panggilnya Wapres Hilal ya, karena di sini juga Mas Hilal sendiri kan menduduki salah satu di organisasi jabatan ya. Betul ya? Betul banget. Oke. Mungkin di sini kita mau membahas ada beberapa hal nih, Apa nih? Wapres. Jadi mungkin kita akan menyinggung mengenai Menyinggung apa? dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan. Yes, terus Oke. juga ada satu lagi, Apa? dunia organisasi. Aduh, itu udah ya mungkin sekarang saya sedang melakukan ya dua hal itu, kuliah dan juga berorganisasi. Ya. Ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menyimak dengan seksama ya, karena kita juga akan membahas mengenai perkuliahan dan organisasi di mana mungkin teman-teman semuanya akan membutuhkan nih sebuah cerita dan pengalaman-pengalaman yang Wapres Hilal punya seperti itu. Oke, siap. Oke. Masih belajar lah, pengalamannya belum banyak. Oh, tapi ya bisa lah. Iya. Oke nih, Wapres Hilal. Oke, apa nih? Jadi sekarang kita mau menyinggung mengenai perkuliahan dulu nih kayaknya ya. Boleh. Oke, jadi dari aku sendiri nih mau tanya, mungkin menurut Wapres Hilal ini mahasiswa yang baik di dalam dunia perkuliahan itu seperti apa sih? Ya. Untuk mahasiswa baik yang menurut saya ada beberapa indikator nih dalam prinsip saya sendiri. Yang pertama itu mahasiswa itu aktif berangkat perkuliahan, ya. Terus di perkuliahan itu aktif bertanya. Biasanya itu yang saya lihat ya, kadang saya lewat di ruang kelas ya, itu dosennya nanya malah mahasiswanya pada diem, malah pada malu-malu. Itu ya buat para maba mungkin yang masih adaptasi di dunia perkuliahan. Itu pertama, jangan malu-malu, jangan malu bertanya, aktif di kelas, aktif juga berangkatnya. Dan juga nih paling penting buat para teman-teman semuanya, ketika presentasi nih pasti kan ada ya, di perkuliahan pasti akan menjumpai presentasi. Iya, pasti. Ya, dari tugas yang telah diberikan, pertama kalian harus bisa menyampaikan ya hasil pemikiran kalian terhadap teman-teman kalian. Jangan teman-teman kuliah presentasi baca HP, masih baca seperti itu loh. Teman-teman harus bisa membedakan seorang mahasiswa dan siswa ya. Oke, betul sekali. Jadi Mungkin pertama harus aktif tadi ya. Saya ringkas kembali, aktif berangkatnya, aktif perkuliahannya, dan juga ketika presentasi itu biasakan tidak membaca hasil diskusi dengan teman-teman. Jadi memang jadi mahasiswa memang harus aktif dari segi apapun itu ya. Betul sekali. Apalagi harus menguasai materi yang memang sudah di tugasnya kita. Oke, jadi mungkin dari Wapres Hilal sendiri ini apakah ada sampai sekarang ya, Wapres, apakah ada beberapa hambatan yang Wapres Hilal sendiri rasakan di dunia perkuliahan ini? Oke. Ya, hambatan ya pasti saya kembalikan ke diri saya sendiri. Hambatan yang paling utama itu dari saya ya. Saya terlahir dari orang tua yang bisa saja ya. Kadang ya finansial menghambati saya dalam belajar, tapi saya tidak pernah putus semangat. Karena menurut saya ketika masih bisa berjalan, masih bisa bernafas, maka saya masih bisa belajar seperti itu. Jadi memang hambatan itu sendiri masih bisa diatasi dengan solusi diri kita sendiri, dengan tanggung jawab kita sendiri, kesadaran diri sendiri juga. Dan satu lagi nih hambatan yang saya alami ya, ini menyinggung topik yang akan dibicarakan nanti ya, tentang organisasi. Pertama, perlu kan organisasi juga sedikit menghambat pas awal ya. Ini mungkin bisa
teman-teman terapkan ya evaluasi dari pengalaman saya. Oke, Ah, evaluasi. jadi saya di perkuliahan itu banyak mengikuti organisasi. Oh, oke. Ya, yang mungkin saran buat teman-teman ketika teman-teman bisa memanajemen waktu dengan baik dan organisasi itu tidak menghalangi teman-teman, maka ikutilah menurut saya seperti itu. Kemarin kan saya di rumah punya tanggung jawab, di eksternal punya tanggung jawab, di kampus punya tanggung jawab, belajar dan berorganisasi. Itu jadi saya kadang waktunya itu saling bertabrakan. Oh iya. Ya, jadi ya apa ya, ketika rapat itu ya itu kan ditentukan oleh ketua. Ya, pas di hambatannya yang saya alami itu dari di semester 2 pas saya pas masih maba lah, masih maba itu menjadi hambatan, dan sekarang alhamdulillah bisa mengisi seperti itu. Jadi memang ada beberapa hambatan yang Wapres alami sendiri, dan alhamdulillah masih bisa diatasi sekarang dan jadi bahan evaluasi. Iya, bahan evaluasi. Mungkin teman-teman sendiri ya bisa mendengarkan yang sesama ini karena mungkin bisa menjadi benahan buat teman-teman untuk nantinya mungkin akan berkecimpung di dunia organisasi. Oke. Kayaknya ini sekarang udah mulai langsung aja kali ya ke topik selanjutnya. Boleh. Oke. Jadi setahu saya ya, kan Wapres sendiri itu udah berkecimpung di organisasi itu udah lama. Kayak bisa dibilang itu dari maba sampai sekarang. Ya, sekarang tuh semester 7 bulan, udah hampir akhir lah ya, doanya ya, semoga cepat lulus. Amin, semoga kuliahnya oke, organisasi oke, kerjanya nanti juga oke. Oke, amin. Oke, doanya ya teman-teman. Jadi gini nih Wapres. Dari Wapres sendiri kan udah lama nih. Betul. Ya. Jadi dari Wapres sendiri itu bisa menyimpulkan atau menjelaskan nih mengenai organisasi itu apa sih? Oke. Menurut saya organisasi itu suatu kumpulan kelompok atau orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Itu organisasi. Dan bagiku organisasi itu sebagai rumah belajar, rumah beradaptasi, rumah mengasah skill saya yang nantinya itu bisa menjadi bekal ketika saya hidup di masyarakat. Di masyarakat juga nanti saya akan mengalami juga, teman-teman juga semuanya akan mengalami organisasi di masyarakat seperti Karang Taruna, ya pastinya Karang Taruna, terus ada pemuda-pemudi di desa, itu contoh hal seperti itu. Jadi memang organisasi ini tuh mempunyai tujuan yang jelas, terus ya otomatis bakalan akan bermanfaat bagi kita sendiri dan untuk orang lain. Betul, itu yang Jadi mungkin mau sedikit nih Pak Pres. Dari sekian lamanya ini, apakah dari Pak Pres sendiri sudah mendapatkan manfaat yang begitu signifikan atau bagaimana nih Pak Pres? Oke, untuk sedikit cerita pengalaman ya, kebetulan saya itu di semester 2 udah menjadi CO koordinator Asosgam di HMPS ya. Di semester 4 saya alhamdulillah diamanahi menjadi ketua HMPS. Dan kemarin ya, kemarin menjadi wakil yang lebih Winseju Pro. Ya, jadi ya banyak sekali yang saya alami dan saya terima dari organisasi. Manfaatnya itu ya, saya pertama nih tadinya pemalu dan di sini udah berani ngobrol di depan kamera, ditemani Mbak Bulan ya. Pertama berani mengungkapkan pendapatnya, terus juga alhamdulillah nih bisa berpikir yang kritis, kata orang-orang kritis, saya nggak tahu sih ya kayak kritis atau enggak, nanti pendapat dari teman-teman. Seperti itu ya, banyak banget sih kalau dijelasin kayaknya nggak selesai nih. Jadi memang benefitnya udah dari di diri Wapres sendiri udah dapat ya? Udah dapat, alhamdulillah. Semoga buat ilmuwan juga sama ya? Sama harus seperti itu. Jadi teman-teman maba, khususnya maba ya, jadi jangan sampai ragu-ragu untuk bisa join nih untuk organisasi yang ada di FEBI sendiri, baik organisasi maupun komunitas dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin dari Wapres sendiri, apakah ada masukan nih buat teman-teman maba yang ingin join organisasi atau dan sebagainya nih? Oke, untuk masukan buat para maba nih ya, menurut aku ya kalian boleh ikuti organisasi, tapi lihatlah organisasi itu
menurut teman-teman organisasi itu bagus, maka ikutilah. Ketika organisasi itu tidak ada dampak buat maba, khususnya maba, itu aku saranin jangan ikut. Jadi kalian ikut organisasi pertama buat cari pengalaman pastinya lah, cari ilmu pengetahuan baru, dan juga tujuan teman-teman ketika ikut organisasi, misalkan nih Dema ya, misalkan masuk Dema tujuannya ngapain? Aku kembali nih ke Mbak Wulan, Wulan kan juga anak organisasi nih. Mbak Wulan itu tujuannya masuk Dema untuk apa? Untuk perlebih sama ya kayak Wapres, jadi otomatis pengalaman, pengen dapat pengalaman, relasi yang lebih luas ya, seperti itu. Jadi gitu. Jadi teman-teman semuanya ketika ikut organisasi, lihat dulu organisasinya apakah baik, latar belakangnya baik atau enggak ya. Pasti ya aku di FEB ini baik-baik semua ya. Iya, baik. Dan juga aku saranin kamu maba nih, malah kamu maba, orang maba semuanya ketika ikut organisasi diharapkan bisa mengatur waktu. Iya. Jangan malah terbawa arus organisasi, kuliahnya ditinggalkan. Jadi malam semuanya bisa balance ya, harus bisa tawazun, harus seimbang dalam menyikapi kuliah dan organisasi seperti itu. Oke, jadi memang ya bisa disimpulkan bahwasanya maba, kalau misalkan entah maba entah mahasiswa lain juga misalkan ingin join organisasi, terus jangan lupa untuk bisa membalance manajemen waktu ya. Betul. Manajemen waktunya, tugas di organisasi maupun di perkuliahannya. Seperti itu. Oke. Terus ada yang ditanyain lagi nggak nih Mbak Wulan? Mungkin dari saya sendiri cukup kali ya. Cukup. Mungkin dari teman-teman yang nonton ini, kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dan jangan lupa share nih ilmu pengetahuan baru buat para maba semuanya, atau barangkali punya teman bisa di-sharing di grup kelas, boleh banget di grup kelas gitu. Oke, iya. Jadi kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih apabila dari teman-teman semua udah nyimak nih dari awal sampai akhir podcast pada episode kelima ini. Mungkin dari Bapak sendiri mau ada closing statement untuk keseluruhan? Untuk keseluruhan, menurut saya ketika saya berbicara udah baik, jangan ikuti. Ketika ada hal baik maka ikuti. Seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih Pak Priscilalan sudah bersama saya. Iya, sama-sama Mbak Wulan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Oke. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.